Memang, saya mendengar dari beberapa kali, pidato ataupun, pernyataan Pak Presiden, sebetulnya saya sangat merasakan Presiden Jokowi sangat dilematis, sangat keberatan apabila harga BBM dinaikkan. Karena konteksnya adalah pasti akan membebani masyarakat, nantinya akan mendorong tingkat inflasi yang tinggi yang pada gilirannya akan menyebabkan kontraksi ekonomi lagi. Memang dibutuhkan mau tidak mau, reformasi kebijakan subsidi yang radikal, yaitu dengan kebijakan subsidi yang, tepat sasaran dan tertutup. Nah, tetapi kan mungkin tidak bisa langsung dilakukan secara, drastis di tahun ini. Nah, maka dari itu salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah segera melakukan revisi Perpres 191 tahun 2014 mengenai segmen pembeli yang berhak membeli. Nah, dari, konsumen Pertalite kalau dari, beberapa data dari pemerintah, kita lihat bahwa 80% ya konsumen Pertalite itu adalah kendaraan roda 4 atau mobil, sedangkan 20%-nya adalah motor. Nah, artinya sebetulnya ya jalan pintas yang bisa dilakukan pemerintah dalam jangka pendek misalnya dengan melakukan pembatasan, penjualan BBM, terhadap kendaraan roda 4 ya, entah itu dengan adanya kriteria CC ataupun tidak, tetapi pasti itu akan sangat mengurangi beban subsidi, BBM Pertalite. Yang kedua, kalau itu pun pemerintah ternyata tidak berani melakukan, perubahan kebijakan, artinya pemerintah terpaksa lagi-lagi menambah, anggaran subsidi energi dari yang, sudah ditambah total 502 triliun, kebutuhannya 198 triliun. Saya melihat masih ada, kapasitas fiskal pemerintah memadai ya untuk menambah anggaran subsidi maupun kompensasi BBM Pertalite dalam aspek tadi, kinerja dari APBN kita di semester satu sangat, impresif. APBN di semester satu masih mencatatkan surplus, dan masih jauh, kita masih memiliki, ruang untuk menambah defisit APBN. Lagi pula kita juga APBN di tahun 2022 ini masih memiliki fleksibilitas untuk menambah anggaran defisit, APBN di atas 3% terhadap PDB. Jadi kalaupun terpaksa pemerintah lagi-lagi menambah anggaran subsidi, saya melihat ruang fiskalnya masih ada. Nah, tetapi kan ini juga akan menjadi, kotak Pandora juga ketika, pemerintah ternyata jor-joran menambah anggaran subsidi di tahun ini, ternyata tahun depan, APBN kita tidak memiliki kemewahan seperti yang dirasakan di tahun ini, karena tahun depan defisit harus sudah di bawah 3% terhadap PDB dan belum tentu windfall, tax itu masih akan dinikmati di tahun depan. Sehingga pemerintah seharusnya juga memberikan sinyalemen kepada publik bahwa anggaran subsidi energi pemerintah sebetulnya sanggup menambah dan masih bisa diupayakan ditambah, tetapi ada batasannya. Hanya di tahun ini pemerintah bisa all out menambah anggaran subsidi, tetapi di tahun depan dan di tahun-tahun berikutnya pasti akan sangat sulit bagi negara untuk sepenuhnya ya menanggung, selisih harga keekonomian BBM dengan harga jual yang, bisa dijangkau oleh masyarakat. Oke baik Pak Abra, tapi andai kita berkaca begitu ya pada tahun 2014 di masa yang mana memang Presiden Jokowi baru menjabat begitu sebagai Presiden RI, Presiden juga langsung begitu berani untuk menaikkan harga BBM. Apakah memang ada kepentingan politik di dalamnya pada saat memang kegalauan pemerintah saat ini untuk menaikkan ataupun rencana dari kenaikan harga BBM? Iya, saya merasakan bahwa, presiden walaupun kita tahu sudah di periode kedua, banyak pihak yang mengatakan presiden tidak lagi memiliki beban politik, tetapi bagaimanapun, ini kita sedang memasuki atau menuju tahun politik. Di tengah, dilema pemerintah ataupun presiden untuk menetapkan harga BBM bersubsidi ini apakah naik atau tidak, tentu ada implikasi politik dan juga ada risiko sosial dan ekonomi. Nah, kita tidak bisa, memastikan ya, dari misalnya dari, parlemen ataupun dari, partai-partai politik, mana saja yang akan mendukung kebijakan pemerintah ini. Bahkan ya kalau kita baca di, berita hari-hari ini justru di partai-partai pendukung pemerintah, pendukung Pak Presiden, juga sudah ada beberapa pihak yang menyatakan penolakan terhadap wacana kenaikan harga BBM. Jadi, ini juga akan pastinya memunculkan ya potensi politisasi terhadap, isu kenaikan harga BBM bersubsidi. Sehingga, presiden juga pasti akan menghadapi dilema di ujung pemerintahannya bisa jadi Pak Presiden akan menjadi bulanan-bulanan, ya akan menjadi bulanan bagi, para elit-elit politik tertentu yang memanfaatkan,
isu ini untuk menaikkan popularitas. Nah, ini juga pasti akan menjadi pertimbangan presiden, apakah akan menambah atau mengurangi anggaran subsidi energi. Di sisi lain juga sudah muncul beberapa kelompok masyarakat seperti buruh, mahasiswa yang sudah lantang akan melakukan demonstrasi besar-besaran apabila pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, ketika terjadi demonstrasi, timbul gejolak sosial, tentu ini juga akan punya implikasi terhadap iklim investasi. Investor tentu juga akan merasa was-was ketika stabilitas sosial dan ekonomi dan politik di Indonesia ternyata mulai bergejolak lagi. Nah, artinya kan sebetulnya yang dipikirkan pemerintah apa? Bukan hanya berapa besar efisiensi yang timbul akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, tetapi juga harus dihitung kira-kira implikasi atau cost yang muncul akibat terjadinya gejolak sosial, ekonomi, dan politik di tanah air.